Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di channel Mac Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang Al-Mahdi, di mana yang berjudul Siapakah Al-Mahdi? Ini tanda kedatangan dan juga dalil-dalilnya. Sahabat yang beriman, penjelasan tentang Al-Mahdi, tanda-tanda kedatangan dan dalil-dalilnya. Dalam Islam, konsep tentang Al-Mahdi itu merupakan salah satu elemen yang penuh misteri dan antusiasme di kalangan khususnya umat muslim. Al-Mahdi dipercaya sebagai sosok yang akan muncul pada akhir zaman untuk membawa keadilan dan kebenaran, kemudian mengakhiri ketidakadilan dan memulihkan nilai-nilai Islam yang murni di seluruh dunia. Sahabat beriman, namun kedatangan Al-Mahdi tidak hanya dipahami sebagai peristiwa besar dalam agama Islam, tetapi juga dihubungkan dengan berbagai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang atau bersamaan dengan kemunculannya, yang sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun kita sebagai umat muslim saling mengingatkan dan saling berbagi mengenai kapan dan kemunculan Imam Mahdi, tentang kapan dan kedatangannya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Jadi sahabat yang beriman, penting untuk kita mengetahui. Kita harus garis bawahi bahwa ini tentu penting untuk kita mengetahui bahwa tanda-tanda utama yang dikaitkan dengan kedatangan Al-Mahdi dalam Islam serta dalil-dalilnya yang akan saya bahas. Sahabat beriman, tanda-tanda tersebut mencakup aspek geografis, sosial, dan eskatologi dari munculnya Al-Mahdi. Tentu ini penting untuk diingat bahwa pandangan tentang tanda-tanda ini dapat berbeda di antara kelompok-kelompok dalam Islam, terutama antara Sunni dan Syiah. Untuk lebih lengkapnya, makanya saya mengangkat pembahasan ini karena ini mungkin secara detail ada menurut pendapat antara Sunni dan Syiah. Berikut ini saya dapatkan referensi dari liputan6.com, rangkum dari berbagai sumber penjelasan tentang apa itu Al-Mahdi, tanda-tanda kedatangannya, dan dalil-dalilnya. Sahabat yang beriman, dalam Islam, Al-Mahdi atau bahasa Al-Mahdi adalah figur yang dianggap sebagai pemimpin yang akan muncul pada akhir zaman untuk membawa keadilan, kebenaran, dan Islam yang benar ke seluruh dunia. Konsep Al-Mahdi memiliki tempat penting dalam Islam, yaitu studi mengenai akhir zaman. Kata Al-Mahdi secara harfiah berarti yang mendapat petunjuk atau yang mendapat bimbingan. Dia dianggap sebagai individu yang akan menerima panduan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat Islam dalam menghadapi berbagai cobaan dan permasalahan pada akhir zaman nanti. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Al-Mahdi diyakini akan muncul sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, serta akan membela ajaran Islam yang murni. Dia akan memerintah dengan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Selain itu, ia juga dipercaya akan membantu mempersiapkan munculnya Isa alaihissalam yang akan kembali. Konsep Al-Mahdi memiliki dasar dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, hadis-hadis ini tentu menggambarkan peran dan tugas Al-Mahdi dalam akhir zaman. Namun terdapat variasi dalam hadis-hadis mengenai Al-Mahdi di antara berbagai tradisi Islam, dan pendapat tentang detailnya dapat berbeda-beda di antara berbagai kelompok muslim. Sebagian besar umat Islam berharap dan menantikan kedatangan Al-Mahdi sebagai tanda datangnya keadilan dan kemenangan agama Islam. Namun seperti yang telah disebutkan, ada perbedaan pendapat dalam komunitas muslim tentang kapan dan bagaimana Al-Mahdi akan muncul. Sahabat yang beriman, variasi besar dalam pandangan tentang Al-Mahdi di antara kelompok-kelompok Islam. Beberapa kelompok seperti Sunni memiliki pandangan yang berbeda dengan Syiah dalam hal identitas Al-Mahdi, masa kemunculan dan peranannya. Di antara kelompok Syiah terdapat pandangan yang berbeda pula tentang jumlah Imam Mahdi yang telah muncul dalam sejarah. Sahabat yang beriman, konsep Al-Mahdi dalam Islam terutama didasarkan pada riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang didistribusikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun untuk diingat bahwa terdapat perbedaan dalam riwayat-riwayat ini, yaitu antara dua kelompok Sunni dan Syiah, sehingga akan ada perbedaan dalam sumber-sumber yang dikutip. Sahabat yang beriman, berikut ini saya akan memaparkan beberapa hadis yang sering dikutip sebagai dalil tentang Al-Mahdi. Yang pertama, hadis dari Sahih Bukhari atau Sunni. Salah satu hadis yang sering dikutip dalam tradisi Sunni adalah dari Sahih Abu Qori, sebuah koleksi hadis yang dianggap sahih oleh mayoritas ulama Sunni. Hadis ini mengenai Al-Mahdi adalah sebagai berikut. Sahih Bukhari buku 88 hadis 237, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Mahdi adalah salah satu dari cucu-cucuku dari keturunan Fatimah atau putri Nabi. Dia akan muncul ketika orang-orang akan berselisih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatukan mereka di bawah benderanya dan dia akan memerintah dengan seadil-adilnya. Kemudian yang kedua, sahabat yang beriman, hadis dari kitab Al-Kahfi atau Syiah. Dalam tradisi Syiah, salah satu sumber utama adalah kitab Al-Kahfi yang berisi hadis-hadis yang dianggap sahih oleh sebagian besar Syiah. Hadis tentang Al-Mahdi yang sering dikutip dalam kitab Al-Kahfi adalah sebagai berikut. Al-Kahfi volume 1 bab 26 hadis 1, Imam Bakir alaihissalam berkata, Al-Mahdi adalah dari keturunan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan hidupnya selama mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk mengisi dunia ini dengan keadilan setelah penuh dengan kesoliman, dia akan diperkenalkan kepada manusia. Kemudian kedua contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari hadis-hadis yang ada mengenai Al-Mahdi. Perlu diingat, sahabat yang beriman, bahwa pendapat dan keyakinan mengenai Al-Mahdi dapat berbeda di antara berbagai kelompok dalam Islam. Dan masing-masing kelompok dapat memiliki sumber-sumber hadis yang berbeda menurut anut. Kemudian sahabat yang beriman dimanapun berada, tanda kedatangan Al-Mahdi serta dalilnya. Nah, sahabat yang beriman, saya akan membahas tentang tanda kedatangan Al-Mahdi serta dalilnya. Semoga ini menjadi referensi untuk kita semua dan menjadi ilmu untuk kita semua. Tanda kedatangan Al-Mahdi dalam Islam didasarkan pada berbagai hadis yang didistribusikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda ini bersifat ramalan
mengenai peristiwa yang akan terjadi menjelang atau pada saat kemunculan Al-Mahdi. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan keyakinan tentang tanda-tanda ini tentu dapat berbeda di antara kelompok-kelompok dalam Islam, terutama antara Sunni dan Syiah. Sahabat yang beriman, berikut ini beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan kedatangan Al-Mahdi beserta dalilnya. 1. Kemunculan dari timur. Salah satu tanda utama dalam banyak riwayat adalah bahwa Al-Mahdi akan muncul dari arah timur. Diambil dari beberapa hadis meskipun detail geografisnya tidak selalu jelas. Sunan Abi Daud atau Sunni Al-Mahdi adalah dari keturunanku dan anak-anak Fatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkannya pada waktu dia terlambat. Kemudian dia akan muncul dari timur dan akan memerintah hingga 10 tahun. Kemudian yang kedua, kekacauan dan ketidakadilan. Kedatangan Al-Mahdi dikaitkan dengan masa-masa kekacauan dan ketidakadilan di dunia. Al-Mahdi akan muncul untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan. Ini tentu mencerminkan pandangan bahwa dunia akan mengalami kondisi yang buruk sebelum kemunculan Al-Mahdi. Sunan Ibnu Majah atau Sunni, kemunculan Al-Mahdi akan terjadi ketika dunia penuh kekacauan dan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, sahabat yang beriman, munculnya Dajjal atau Antikristus. Dalam beberapa hadis, munculnya Al-Mahdi dikaitkan dengan munculnya Dajjal, yaitu figur dalam Islam yang dilihat sebagai pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Sahih Bukhari atau Sunni, Al-Mahdi akan muncul setelah Dajjal muncul dan menjelajahi seluruh dunia. Kemudian yang keempat, munculnya Isa atau Yesus sebagai pendukung Al-Mahdi. Dalam banyak riwayat, kedatangan Al-Mahdi dikaitkan dengan kedatangan Nabi Isa atau Yesus yang akan kembali ke dunia. Isa akan mendukung Al-Mahdi dalam upaya memperbaiki dunia. Sunan Abi Daud atau Sunni, Isa akan turun dan mengikuti pemimpin dari kalangan umatku. Isa akan membantu Al-Mahdi. Kemudian yang kelima, yaitu perang besar melawan Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, salah satu peristiwa yang penting yang diyakini akan terjadi adalah perang besar melawan Dajjal yang akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Sahih Muslim atau Sunni, Al-Mahdi akan mengumpulkan pasukan untuk menghadapi Dajjal dan mereka akan berperang melawan Dajjal. Harap diingat, sahabat yang beriman dimanapun berada, bahwa tanda-tanda ini merupakan interpretasi hadis dan dapat bervariasi di antara berbagai kelompok dalam Islam. Beberapa kelompok mungkin memiliki pandangan yang lain yang tentu berbeda tentang tanda-tanda atau makna hadis-hadis tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.